Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT dengan tema sumber-sumber hukum ajaran Islam. Sumber-sumber hukum Islam di sini adalah segala sesuatu yang menjadi dasar, landasan, serta acuan dalam menetapkan hukum bagi semua umat Islam. Tujuannya yaitu untuk menuntun umat manusia agar hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Sumber-sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk menjadi petunjuk hidup bagi manusia hingga akhir zaman. Ciri-cirinya Al-Quran yaitu diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan indah. Hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada nabi lain, dan merupakan wahyu yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Setiap hukum Islam harus sesuai dengan isi Al-Quran. Contoh hukum dalam Al-Quran yaitu seperti kewajiban sholat yang ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, dan ada larangan riba yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, dan perintah berbuat adil pada Quran Surat An-Nahl ayat 90, dan ada banyak lagi. Baik, mungkin cukup ini dari saya. Kurang lebihnya akan dijelaskan oleh saudara Fahril Akbar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahril Akbar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sayyiditi Maryam. Yang ketiga, hadis atau sunnah sebagai sumber kedua. Hadis adalah sebagai ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dalam perjalanan ajaran Islam. Ada 3 istilah yang sering digunakan. Yang pertama, hadis, yaitu segala yang bersumber dari Nabi. Khobar, berita dari sahabat tentang Nabi. Athar, berita dari tabi'in tentang sahabat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu bayan tafsir, menjelaskan hadis, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, bayan takrir, menguatkan hadis, menegaskan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, bayanu tashri', menetapkan hukum baru, yaitu hadis menetapkan hukum yang tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Yang keempat, ijtihad dan jenis-jenisnya, yaitu ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang ulama untuk menggali hukum syara' dari sumber-sumbernya, dalam kurung Al-Quran dan hadis. Di sini ada tujuannya, yaitu untuk menjawab persoalan baru yang muncul di masyarakat. Berdasarkan pelaku, ijtihad fardhi dilakukan oleh seorang ulama yang memiliki keahlian mendalam. Ijtihad jama'i dilakukan oleh sekelompok ulama dan ahli dari berbagai bidang. Berdasarkan pelaksanaan ijtihad ijtimai, meneliti berbagai pendapat ulama terdahulu dan memilih yang paling kuat. Ijtihad insya'i menetapkan hukum baru untuk masalah yang belum pernah dibahas sebelumnya. Ada beberapa metode ijtihad, yaitu ijma', qiyas, istisab, urf, maslahah mursalah, istisan, saddud zari'ah, yaitu ijtima' yaitu konsensus ulama, qiyas analogi, institusi menetapkan hukum asal suatu perkara sampai ada dalil yang mengubahnya. Uruf kebiasaan, maslahah mursalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum meskipun tidak ada dalil khusus. Istishan mengambil hukum yang lebih ringan atau lebih maslahat dari 2 kemungkinan hukum. Saddud zari'ah menutup jalan yang bisa membawa pada kemungkaran atau kerusakan.
Jadi sekian dari kita kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.